Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun, di sini saya akan melakukan kegiatan praktikum perubahan energi. Sebelum kita melakukan kegiatan praktikum, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Azhara Intan Sucia dengan NPM 21530530020. Saya dari kelas 2G PGSD, mata kuliah Konsep Dasar IPA Fisika. Dosen pengampu Bapak Dr. Andes Supriyadi MPD dan Bapak Dr. Fatur Rahman MPD. Baiklah, sebelum kita melakukan praktikum, saya akan menjelaskan dasar teori. Energi-energi dalam kehidupan manusia bukanlah hal yang asing karena dalam beraktivitas sehari-hari membutuhkan energi. Dengan energi yang cukup, maka aktivitas bisa dilakukan dengan maksimal. Namun, jika energi yang dimiliki kurang mencukupi, maka aktivitas yang dilakukan menjadi kurang maksimal. Menurut para ahli, energi adalah kemampuan membuat sesuatu terjadi. Pengertian energi dalam fisika adalah satuan kapasitas untuk melakukan pekerjaan atau usaha. Ada beberapa macam bentuk energi, yaitu energi kinetik, energi panas, energi listrik, energi kimia, energi bunyi, energi nuklir, dan berbagai bentuk energi lainnya. Mengapa bisa terjadi perubahan energi? Dalam ilmu fisika, hukum kekekalan energi menyatakan bahwa jumlah energi dari sebuah sistem tertutup itu tidak berubah. Ia akan tetap sama. Energi tersebut tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan oleh manusia. Namun, ia dapat berubah dari satu bentuk energi ke bentuk lainnya. Contohnya, energi kimia dapat diubah menjadi energi kinetik. Energi kinetik merupakan usaha yang dibutuhkan untuk menggerakkan sebuah benda dengan massa tertentu dari keadaan diam hingga mencapai kecepatan tertentu. Kata kinetik itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu kinesis yang artinya gerak. Secara umum terdapat dua jenis energi kinetik, yaitu energi kinetik translasi, energi yang dimiliki oleh benda yang mengalami gerak lurus. Energi kinetik rotasi yaitu energi yang dimiliki oleh benda yang berotasi. Rumus energi kinetik yaitu EK sama dengan mv². Energi kimia merupakan energi yang keluar sebagai hasil interaksi elektron di mana dua atau lebih atom atau molekul berkombinasi sehingga menghasilkan senyawa kimia yang stabil. Energi kimia hanya dapat terjadi dalam bentuk energi tersimpan. Contohnya, media penyimpanan energi kimia yang bisa kita temui antara lain baterai, makanan, pasta gigi, dan bensin. Energi panas merupakan energi internal yang ada dalam suatu sistem akibat suhunya. Energi termal yang disebut sebagai energi panas yang dihasilkan ketika terjadi kenaikan suhu. Karena dengan meningkatnya suhu, molekul dan atom akan bergerak lebih cepat. Atom akan bertumbukan secara acak dan akan menaikkan temperatur. Hal ini yang menjadi tolok ukur pada energi termal. Sumber energi panas yang ada di sekitar kita berasal dari 5 sumber, yaitu matahari, listrik, api, panas bumi, dan gesekan. Dari teori tersebut, tujuan praktikum yang kita lakukan, yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan konsep dan pengertian tentang energi. Yang kedua, membuktikan bahwa energi dapat berubah energi kimia menjadi energi kinetik atau gerak. Yang ketiga, membuktikan bahwa energi dapat berubah energi panas menjadi energi kinetik atau gerak. Alat dan bahan yang kita perlukan, yang pertama, selembar kertas HVS. Yang kedua, air. Yang ketiga, pasta gigi atau sabun. Yang keempat, kertas undangan. Yang kelima, lilin. Yang keenam, benang dan jarum. Yang ketujuh, korek api. Yang kedelapan, pensil. Yang kesembilan, gunting. Dan yang kesepuluh, baskom atau wadah. Hai, setelah kalian memahami konsep dan pengertian energi, kita akan melakukan eksperimen. Eksperimen yang pertama yaitu melakukan praktikum perubahan energi kimia menjadi energi gerak menggunakan pasta gigi dan kertas. Yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan yang diperlukan saat praktikum. Selanjutnya,
Ambil kertas undangan, lalu potong menjadi 2 bagian dengan sama besar. Lalu setelah dipotong menjadi 2 bagian, kemudian berikan tanda dengan huruf A dan huruf B pada kertas tersebut. Setelah kita menandai kertas tersebut, kita akan memberikan pasta gigi pada huruf B di bagian belakang kertas tersebut secukupnya. Nah, setelah kita oleskan seperti ini, ambil kertas A dan B, lalu letakkan di wadah yang sudah berisi air. Dari keterangan hasil praktikum yang kita lakukan tadi, dalam kondisi air yang tenang, ternyata serpihan kertas B yang dioleskan pasta gigi dapat melaju atau bergerak pada permukaan air, sedangkan serpihan kertas A tidak bergerak atau diam. Baiklah, kita akan melanjutkan praktikum yang kedua, yaitu melakukan praktikum perubahan energi panas menjadi energi gerak, menggunakan lilin yang dinyalakan dan kertas. Yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan yang diperlukan saat melakukan praktikum, yaitu ada lilin, ada pensil untuk menggambar, ada korek api, ada kertas, ada benang dan jarum, dan ada gunting. Selanjutnya, siapkan kertas, lalu buatlah bentuk spiral seperti obat nyamuk dengan menggunakan pensil. Selanjutnya, kita gunting kertas mengikuti garis yang telah kita buat, jangan sampai terputus. Setelah kita gunting seperti ini, karena ini kepanjangan, kita potong. Setelah seperti ini, ikat salah satu ujung yang berada di tengah menggunakan bantuan jarum yang sudah diisi benang. Seperti ini. Lalu kita gunting di bagian jarumnya. Ikatkan ujung benang pada pensil. Diikat seperti ini, siapkan lilin, lalu nyalakan dengan korek api. Untuk menghidupkan lilin dengan korek, kalian harus didampingi dengan orang tua ya. Setelah kita menyalakan lilin, kita akan menaruh kertas spiral ini di atas lilin. Jika kita menjauhkannya,
maka gerakannya akan semakin lambat. Dan jika kita mendekatkannya, maka kertas akan bergerak lebih cepat. Di keterangan hasil praktikum, jika kertas spiral didekatkan di atas lilin, maka kertas berputar dengan lebih cepat. Sedangkan jika spiral dijauhkan dari lilin, maka kertas spiral masih berputar, namun putarannya menjadi lebih lambat. Silahkan kalian mencobanya di rumah ya. Kesimpulan praktikum dari hasil pengamatan praktikum yang saya lakukan dapat kita ketahui bahwa konsep energi dalam kehidupan sehari-hari, manusia membutuhkan energi. Dengan energi yang cukup, maka aktivitas yang dilakukan akan maksimal. Menurut para ahli, energi adalah kemampuan membuat sesuatu terjadi. Sedangkan pengertian energi dalam fisika adalah satuan kapasitas untuk melakukan pekerjaan atau usaha. Ada beberapa macam bentuk energi, diantaranya yaitu energi kinetik, energi kimia, dan energi termal atau panas. Energi kinetik merupakan usaha yang dibutuhkan untuk menggerakkan sebuah benda dengan massa tertentu dari keadaan diam hingga mencapai kecepatan tertentu. Sedangkan energi kimia merupakan energi yang dikeluarkan sebagai hasil interaksi elektron di mana dua atau lebih atom atau molekul berkombinasi sehingga menghasilkan senyawa kimia yang stabil. Dan energi panas, termal, merupakan energi internal yang ada dalam suatu sistem akibat suhunya. Dalam percobaan yang pertama, saya dapat menyimpulkan bahwa dalam kondisi air yang tenang, ternyata serpihan kertas B yang dioles pasta gigi dapat melaju pada permukaan air, sedangkan serpihan kertas A tidak bergerak diam. Hal ini dikarenakan adanya impuls yang diberikan oleh pasta gigi ke arah belakang serpihan kertas B yang mengakibatkan serpihan kertas B tersebut terdorong ke depan. Dalam percobaan yang kedua, saya dapat menyimpulkan bahwa jika kertas spiral didekatkan di atas lilin, maka kertas berputar lebih cepat. Sedangkan jika spiral dijauhkan dengan lilin, spiral masih berputar namun putarannya lambat. Mengapa demikian? Saat didekatkan, energi panas yang diperoleh oleh kertas spiral semakin besar. Saat dijauhkan, energi panas yang diperoleh oleh kertas spiral mengecil. Terima kasih, semoga praktikum ini dapat menambah wawasannya menonton video ini. Semoga kalian semua dapat memahami konsep energi dalam fisika dan dapat mengetahui bahwa energi dapat berubah, energi kimia menjadi energi kinetik, serta mengetahui bahwa energi dapat berubah, energi panas menjadi energi kinetik. Jangan lupa kalian selalu jaga kesehatan agar kita semua terhindar dari virus. Sampai berjumpa lagi di materi berikutnya. See you!